Halo, berjumpa lagi bersama saya ya di channel saya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas seputar tentang bagaimana cara memilih layanan web hosting yang bagus atau yang tepat. Karena apa? Kalau kita tidak bisa memilih dengan tepat layanan web hosting kita, maka ya selain kita akan membuang biaya, kita juga akan kehilangan pelanggan. Bagaimana bisa seperti itu? Simak video selengkapnya. Web hosting adalah jantung daripada website kita. Kenapa bisa demikian? Karena semua file yang ada di website kita itu akan disimpan di sana ya teman-teman ya. Sebagai contoh, kita memiliki aplikasi untuk misalkan memasukkan atau input data ya. Maka yang terjadi adalah ketika website kita dipakai oleh orang atau pengguna, maka semua data itu akan disimpan di database ya. Di mana database itu ada di dalam web hosting itu sendiri. Oleh karenanya ketika kita mencari sebuah web hosting, kita harus memilih kriteria yang cocok atau yang tepat. Ya, inilah 6 kriteria atau 6 syarat sebuah web hosting dikatakan sangat bagus atau bagus. Yang pertama adalah keandalan. Keandalan itu apa? Keandalan adalah ketika kita memiliki pengunjung, orang-orang yang pengguna yang mengunjungi website kita itu banyak, maka website kita jangan sampai down ya. Itu handal namanya. Kemudian misalkan ada sehari 1 juta orang mengunjungi website kita, itu website kita masih bisa diakses ya. Tidak sampai down atau tidak bisa diakses. Itu adalah web hosting yang bagus. Kemudian yang kedua, keandalan kedua adalah ketika ada banyak orang dalam waktu yang bersamaan itu mengunjungi website kita, juga tidak akan down atau servernya yang ada di hosting itu adalah server ya teman-teman ya, itu tidak down. Ini disebut handal. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kecepatan teman-teman. Apalah artinya ya kalau sebuah web hosting itu murah, banyak fitur dan lain-lain ya. Kemudian kapasitasnya besar, tapi kalau kecepatannya sangat lambat sekali, sama aja teman-teman, tidak ada gunanya. Karena pemilik website itu pasti akan mengharapkan websitenya bisa di loading ya atau dibuka oleh siapapun ya, dari manapun itu dengan sangat cepat. Sebuah riset membuktikan ya bahwa sebuah website yang di loading atau dipanggil, dia bisa membuka sempurna dalam waktu 1 detik ke atas, maka cenderung akan ditinggalkan oleh penggunanya. Oleh karena itulah carilah web hosting yang memiliki kecepatan diakses di bawah 1 detik. Ya, kalau kita berpatokan pada Google ya, Google mengatakan bahwa mesin pencarinya itu tidak akan meninggalkan website yang sedang dirayapinya apabila bisa diakses atau bisa dibuka halaman-halamannya hanya dalam waktu 0,1 detik. Bayangkan teman-teman, sangat cepat sekali ya. Maka di sini kecepatan berperan sangat penting sekali ya. Itulah tentang kecepatan. Lalu yang ketiga ada keamanan. Keamanan adalah bagaimana web hosting atau servernya itu di jasa pelayanannya bisa melindungi data kita ya, data pelanggan kita, data website kita, ataupun data yang berhubungan dengan login misalkan. Agar apa? Tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau dihack oleh sembarang orang. Atau hacker-hacker yang biasanya dia iseng atau dia memang sengaja punya tujuan untuk merusak website-website yang memang ya perlindungannya sangat lemah ya. Kita sudah sering mendengar ya, tidak sedikit
website ya, apalagi yang berbasis dari pemerintahan, itu paling mudah sekali teman-teman ya, dan rentan untuk dihack ya. Kenapa teman-teman? Karena itu keamanannya yang sangat-sangat tidak masuk akal. Kenapa? Sudah tidak dijaga ya, tidak ada timnya khusus. Nah, karena dia juga menggunakan hosting sendiri biasanya kalau dari pemerintah. Nah, kita tidak ingin ya website kita itu bernasib seperti itu. Apalagi kalau website kita itu tentang data. Kita sayang sekali ya teman-teman kalau kita sudah mengumpulkan banyak data dari pelanggan kita ya, misalkan penjualan atau apapun itu ya yang berbasis input data, kemudian tiba-tiba selama bertahun-tahun dihack sama hacker atau orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak dikembalikan ya teman-teman, serta website kita tampilannya diacak-acak. Wah, itu betapa kita itu sangat disayangkan sekali dan kita itu pasti akan merana ya. Oleh karena itu pemilihan keamanan ini menjadi poin yang sangat-sangat penting teman-teman. Karena tidak sedikit pula ya banyak para pemilik website yang dia mengeluhkan dengan sistem keamanan. Kemudian yang keempat ya, ada dukungan pelanggan. Dukungan pelanggan di sini teman-teman, kita nggak mau ya, kita tidak bisa konsultasi atau kita tidak bisa komplain ketika website kita dalam 24 jam, 7 hari non-stop ya teman-teman, itu ada permasalahan, lalu di jam tertentu kita harus menunggu besok. Itu nggak bagus teman-teman. Karena apa? Sistem website itu kan dirayap oleh mesin pencari Google. Ingat, dalam waktu hitungan jam saja website kita tidak bisa diakses atau ada masalah, maka website kita akan ditendang dari hasil pencarian Google ya. Apalagi kalau website kita sudah berada di top 1, maka itu akan sangat mudah sekali digeser oleh kompetitor kita teman-teman yang memiliki fitur maksudnya kecepatan yang tidak terganggu ya. Karena itu untuk melindungi pengguna teman-teman. Apalah artinya kalau ketika website kita ada di top 1 ya di pencarian Google, tapi website kita sulit diakses atau dihack orang ya, maka itu sangat penting ya kita bisa menghubungi segera tim ya pemilik website, pemilik hosting tersebut agar segera menyelesaikan permasalahan website kita. Karena dari pengalaman saya ya teman-teman, ketika saya mengelola sebuah website berbasis database, berbasis input ya, input yang data yang diinputkan langsung oleh user atau penggunanya, dan tiba-tiba suatu ketika website saya dilapori bahwa oleh pengguna ya bahwa websitenya saya dihack. Ternyata saya stresnya minta ampun teman-teman. Ya untungnya hanya dalam hitungan menit ya kita menghubungi tim dukungannya melalui WhatsApp waktu itu, karena biar cepat ya dia langsung direspon dan hitungan menit sudah kembali normal. Itu sangat luar biasa teman-teman ya dalam memilih dukungan pelanggan. Di mana-mana teman-teman yang namanya hosting yang handal, yang bagus, itu pasti dukungan pelanggannya itu 24 jam melalui email, melalui chat langsung ya, chat yang ada di websitenya itu, kemudian melalui WhatsApp, karena zaman sekarang kita bisa dengan mudah dengan WhatsApp ya, bisa screenshot dan lain-lain, itu sangat cepat. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ada fitur tambahan yang ditawarkan oleh web hosting itu sendiri. Banyak fitur yang ditambahkan oleh web itu semakin lebih baik teman-teman, tapi jangan sampai fitur-fitur itu menyebabkan ya atau membebani website kita. Fitur tambahan di sini adalah misalkan seperti auto installer teman-teman, itu diperlukan sangat sekali ya, terutama bagi para webmaster atau pemilik pemilik website yang baru-baru saja terjun ya, itu sangat diperlukan sekali dalam rangka untuk mempercepat ya dalam pembuatan website itu sendiri. Misalkan auto installer itu meliputi WordPress ya, kemudian ada CMS, toko-toko online misalkan ya untuk membuat toko online, atau untuk membuat iklan gratis ya, yang itu kalau kita secara manual ya itu sangat berat sekali kita ya. Jadi di situ ada banyak fitur teman-teman, seperti fitur
SSL ya, di mana orang kalau menginstal atau webmaster menginstal sendiri itu sangatlah sulit dan rumit ya, bisa menyebabkan error teman-teman. Maka disediakannya fitur-fitur tambahan ini sangatlah penting sekali ya teman-teman. Apalagi di era sekarang apa-apa serba instan ya. Kemudian yang keenam ada harga ya dan paketnya. Paket di sini adalah bahwa kalau 1 bulan itu berapa, kalau 3 bulan berapa, 1 tahun berapa, itu maksudnya paket seperti itu. Dan paket di sini yang dimaksud adalah kalau kita membeli atau kita membeli paket 1 giga misalkan, itu lebih murah ya, misalkan daripada kita membeli yang 500 mega gitu ya, bukannya semakin mahal gitu ya teman-teman. Itu seperti itu. Lalu harga itu harus kompetitif teman-teman. Pesaing kita itu kan banyak ya, pesaing jasa web hosting yang lain itu kan banyak, makanya harga itu harusnya bersaing, tidak terlalu murah sekali karena dikhawatirkan pelayanannya yang jelek. Kemudian kalau terlalu mahal sekali itu juga banyak ditinggalkan teman-teman, karena biasanya web hosting di web hosting itu biasanya dicari oleh pemilik web itu untuk berbisnis ya, jadi ada hitung-hitungannya. Oke ya teman-teman, itulah 6 syarat atau 6 ciri-ciri sebuah jasa hosting yang sangat bagus dan tepat untuk kita. Demikian, semoga bermanfaat.